tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Dia berkuasa selama-lamanya. Katakan amin. Satu hal yang kita yakini, ada kuasa di dalam namanya. Yang percaya katakan amin. Lihat kanan kiri depan belakang, katakan begini. Sebelum lihat saudara katakan begini ya. Pada kanan kiri depan belakang, sebesar apapun masalahmu, ada kuasa di dalam nama Yesus. Katakan kepada kanan kiri depan belakang, seberapa besar masalah penyakitmu, percaya ada kuasa di dalam nama Yesus yang lebih besar dari semua itu.
heart giving. God, I know, light of the city. God, I know, strengthens the weak. God, I know, your heart is within me. As you are, so are we. As you are, so are we. As you are, so are we. Sungguh Bapa yang baik, bagi Bapa terhadap kami tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan. Terima kasih kalau Bapa bisa mengenal kami begitu dalam, begitu teliti. Bahkan seringkali diri kami sendiri menemukan kesulitan untuk mengenali diri kami. Maka itu kami sering menyalahkan orang lain. Terima kasih kami ada di minggu terakhir bulan yang ke-9. Terima kasih 9 bulan yang kami lewati bersama dengan Bapa yang baik dalam nama Yesus. Ada 3 bulan lagi yang kami harus jalani di tahun ini. Biarlah ibadah hari ini memampukan kami untuk menjalani sisa 3 bulan ini. Kami mampu menyelesaikan target yang Bapak berikan buat kami tahun ini, supaya memasuki tahun depan kami gak punya utang target Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang dilayani. Berkati susah kami melayani mereka. Gembala kami yang sedang pelayanan tempat lain kok Kurapi, Pastor Petrus dalam pelayanan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Silakan kau bekerja saat ini Roh Kudus. Apa yang Tuhan mau, lakukan semua mau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Bapa baik. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Silakan duduk. Ya di rumah juga ngikuti. Apa kabar semuanya? Coba toleh kiri kanan, belakang yang belum kenal silakan. Masa duduk sama-sama nggak kenal. Dan lihat ke belakang. Celeng-tengeng jangan oleh tangan basah. Baik. Tema yang Bapak Gembala beri buat jangan lupa. Ini pemusik-pemuji Tuhan hebat sekali itu. Tepuk tangan buat mereka. Wah, keren. Nah, tema yang diberikan oleh Bapak Gembala buat kita, temanya menarik. Mengenal hati Papa. Saudara, di dalam konsep hidup antara Papa di surga dengan kita. Dengar pertanyaannya, oh ya Don, Alkitab sudah kamu bawa belum? Adik, kamu di mana? Ambil tuh. Kemarin anak saya ibadah di Tambora, kita pakai ketinggalan. Untung hidupmu gak ketinggalan. Nah, antara Papa kita dengan kita, dengar ya, siapa yang lebih kenal siapa? Ditanya kok dia saja. Antara Bapa di surga dengan kita, siapa lebih kenal siapa? Apa kenal kita? Betul? Betul. Nah terus kita gimana? Loh, kan harus timbal balik, betul tidak? Iya.
Jelas Bapa di surga jauh lebih kenal kita. Satu kali saya ngajar di sekolah kelas yang agak besar, kelas 6, kelas 1, 6 SD, 1 SMP. Tentang Tuhan Yesus diundang makan oleh orang Farisi yang namanya Simon. Saudara pernah lihat Lukas pasal 7. Nah, dalam diskusi itu saya ajari anak-anak. Lihat nih. Tuhan Yesus masuk ke rumah Simon. Simon nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika perempuan berdosa ini masuk, wah, menangis, langsung membasahi kaki Yesus. Saya cerita semua. Nah, Simon kan ngedumel. Orang Jakarta bilang, tahu ngedumel? Kalau ngedumel itu yang sebelah dengar nggak sih? Dengar. Enggak, ngedumel kok. Ini salah. Oke, baca aja nanti ya. Simon ngomong dalam hati begini, kalau Yesus tahu siapa perempuan yang menjamah dia, pasti dia nggak suka dipegang oleh orang itu. Nah, pernah baca nggak? Maka itu jangan kebanyakan nonton drama Korea, nggak ngerti Alkitab. Oke. Nah, Simon itu cuma ngomong dalam hati. Terus saya cerita ke anak-anak, tapi anak-anak luar biasa. Tuhan Yesus itu bisa dengar. Wih, ada anak yang Pak. Saudara, maka itu saya cerita. Kalau saudara melihat, sering dengar pendeta ini, pendeta itu maaf. Pasti saudara melihat saya beda dalam cara menguraikan Alkitab. Ternyata mengajar anak-anak, saya itu jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Tahu betul seluk-beluk anak-anak. Dan betul yang Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepada anak-anak. Saya belajar banyak dari mereka. Anak-anak itu yang paling saya suka. Kalau mereka tanya sesuatu, lalu saya bisa jawab, dan jawabannya itu nggak panjang-panjang. Maka itu belajarnya. Kalau saudara sering dengar khotbah saya di YouTube, sosial media yang lain, kalau ada acara tanya jawab, betul saya bersyukur. Saya kalau ditanya orang panjang-panjang, jawabnya pendek-pendek saja. Karena saya belajar dari anak-anak. Anak-anak itu kalau tanyanya panjang, jangan jawab panjang juga, dia pergi nanti. Betul nggak? Ada nggak ngerti ini orang ngomong apa? Nah, karena saya 14 tahun, hampir 14 tahun kumpulan anak-anak, jadi saya terbiasa jawab itu harus pendek. Nah, yang paling saya kagumi, coba ya, kalau melihat anak-anak terus kagum, itu wajahnya gemes gitu. Pernah bayangkan nggak? Nah, ini berarti papa mama nggak pernah diskusi dengan anak-anak. Saya aja nggak punya anak bisa tahu, awas. Hal kedua yang saya suka pada wajah anak-anak, kalau anak-anak bohong. Bisa bayangkan nggak? Kalau mereka bohong, justru wajahnya bilang, enggak loh, iya. Ngerti nggak sih? Bapak cuma sih yang jawab. Ini belajar anak-anak. Wajah yang ketiga, saya paling suka anak, kalau mereka tidur. Saudara, saya itu bisa berjam-jam ngeliatin anak kecil tidur, wajahnya itu teduh sekali. Kadang-kadang senyum sendiri, kadang-kadang, betul enggak? Itu sedang mimpi. Jadi kalau lihat wajah anak kecil tidur itu menyenangkan. Kenapa kok lihat wajah orang gede tidur kok enggak enak? Karena duit semuanya, duit. Ayo ngaku. Setuju nggak saya ngomong? Nah, itu bedanya. Nah, anak itu heran. Tapi om, mana bisa orang ngomong dalam hati kok bisa dengar? Nah, saya ngajar soal betapa Tuhan kenal kita. Nah, terus saya jawab dengan singkat. Anak itu wajahnya. Tapi maaf ya, ini agak jorok. Tapi nggak apa-apa, buat anak-anak itu ngerti. Hei, jangan lagi kamu ngomong dalam hati. Kamu baru mau kentut, belum kentut, dia sudah tahu. Nggak percaya. Jadi anak-anak percaya saja gitu. Loh, nggak percaya? Betul? Sebegitunya Bapa di surga bisa kenal kita dan mengenali kita. Tapi timbal baliknya kita malas mengenali dia. Beda loh. Kalau saya tanya, pasti jawabannya saudara apa kenal Tuhan? Nggak akan ada satupun orang belum tuh, nggak akan. Pasti jawabannya kenal. Nah, bedanya.
Kita nggak cukup hanya kenal dia, kita harus mengenali dia. Beda tidak antara kenal dan mengenali? Beda. 99,sekian% suami istri sering ribut karena belum kenal dan belum mengenali. Ayo jawab, ya atau tidak? Ya, betul. Kalau suami istri sudah saling mengenali, saudara yang belum menikah siap-siap. Kalau suami istri sudah saling mengenali, pasti gak ada keributan. Pernah satu kali, ini bukan di Indonesia, di luar negeri, suami istri ribut hanya gara-gara tisu WC. Ada toh orang yang kalau narik tisu dari atas, tapi ada yang dari bawah. Dari mana ngerti? Oh ya nggak ngerti, nggak apa-apa. Yang ngerti aja saya ini. Nah ini ribut. Yang satu maunya diambil dari atas. Kalau yang satu yang dari bawah masuk, dia balik dulu. Nah kalau dia keluar, dia lupa balikin lagi. Dia ribut. Aduh begini ribut. Dia beli satu lagi dah jajaran. Ngerti nggak maksudnya? Hanya gara hal kecil karena belum mengenali. Nggak cukup cuma kenal saja. Saudara, inilah fakta yang kita harus miliki dalam hidup. Mari kita baca ayat yang pertama, Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Kita lihat ayat ini. Umatku binasa bukan karena tidak berdoa, bukan karena tidak memberi perpuluhan, bukan karena tidak baca Alkitab, tapi karena tidak mengenal Tuhan. Jadi jangan anggap enteng. Tidak mengenal Tuhan, tidak kenal Bapa kita, itu binasa. Jadi yang binasa bukan cuma orang yang berdosa, yang tidak bertobat dari dosanya, tidak, yang tidak mengenal Bapanya yang di surga. Kenapa nggak mengenal? Lihat kalimat yang kedua. Karena kita ngapain? Ayo baca. Karena kitalah yang menolak pengenalan itu. Maaf, maka itu aku menolak engkau juga sebagai menjadi imamku, dan karena kita melupakan pengajaran Tuhan kita, maka dia juga akan melupakan anak-anak kita. Jadi kita harus kenal dia. Bahkan mengenali nggak cukup kenal. Oke, saya beri pertanyaan kepada saudara satu saja, karena memang cuma satu. Manusia di dunia ini dan filosofi, ya, tatanan hidup, konsep hidup, semua orang di dunia sama, nggak peduli orang itu agama apa, suku bangsa apa. Untuk bisa kenal seseorang itu hanya ada satu cara. Bagaimana? Ini kayak nggak punya temen ini ya. Kok nggak bisa jawab? Hanya ada satu cara bagaimana kita bisa kenal seseorang. Dengan cara bergaul. Sudah mau tanya bangsa apa saja, mau tanya orang agama apa saja, profesinya apa saja, untuk bisa kenal seseorang harus bergaul. Betul? Tadi malam di pertemuan anak-anak muda di GKJ Tambora, lucu. Saya tanya akibat pergaulan. Ada satu anak, jawabnya bercanda. Nah itu betul. Nah saudara, kalau kita harus kenal Tuhan, maka kita harus bergaul dengan dia. Kalau kita bergaul dengan dia, maka kita dan papa dan kita harus sering bercanda. Nah, ini mukanya muka orang agama semua. Harusnya orang dengar kata bercanda itu, cobalah senyum dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Mukanya begitu lagi belakang. Lebih baik lampu dimatiin supaya saya tidak ada kaca saudara. Bercanda, betul? Nah, sebutkan kepada saya. Ada satu saja kejadian di dalam Alkitab, papa kita bercandanya keterlaluan.
Siapa bisa jawab? Yang dari Tambora nggak berjawab tadi malamnya, awas. Ayo, siapa bisa jawab? Apa candaan papa yang paling keren di Alkitab? Masa sih nggak ngerti? Ada sekali, kebanyakan nonton Mahabharata, jadi nggak tahu. Air jadi anggur. Ayo, apa candaan papa yang paling keren dalam seluruh Alkitab? Cepet, 2 orang. Air jadi anggur. Nggak ada, air jadi anggur. Aku nggak bercanda itu. Ayo, satu lagi. Ada? Oke. Guyon nggak? Nenek umur 90 dibuat hamil. Lu cepat jawab. Itu guyon nggak? Bercanda nggak Tuhan kita? Mau dicoba? Maka itu jawab ditanya. Sudah bayangkan nenek umur 90 dibuat hamil. Ini sih keterlaluan. Setuju saya ngomong ini? Loh, setuju tidak? Setuju. Maka itu dalam Kejadian 18, ketika Papa hadir bersama 2 malaikatnya untuk memberitahu 2 hal kepada Abraham, tahun depan istrimu yang disebut Mandul itu akan melahirkan. Waktu Sarah dengan itu Alkitab tulis dia ngapain? Ketawa. Nah itu kan bercanda kan? Ih, nggak ngerti juga ini. Nah, Sarah tertawa, geli. Coba bayangin nenek umur 90 hamil. Ayo. Tahu nggak? Pasti agak dengar ngomong itu nenek nggak tahu diri itu. Tapi Papa buat. Maka itu dalam hidup kita dengan Papa harus bisa bergaul, dan salah satu bergaul